Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kembali ke mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 5 bab 2, yaitu perkembangan dakwah Islam di Madinah. Baik, perhatikan bacaannya. Sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, tersiar kabar bahwa beberapa kelompok penduduk di Madinah telah lebih dahulu memeluk Islam. Kabar tersebut diketahui oleh kaum Quraisy. Agar jumlah pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bertambah, tokoh kafir Quraisy memberi ancaman kepada yang ingin memeluk Islam. Agar selamat dari gangguan kafir Quraisy, Allah SWT memerintahkan Rasulullah SAW untuk melakukan hijrah. Rasulullah SAW tiba di Madinah pada hari Jumat 12 Rabiul Awal. Masyarakat Madinah menyambut sukacita kedatangan Rasulullah SAW. Baik, berikutnya, bagaimana perkembangan dakwah Islam di Madinah? Perkembangan dakwah Islam di Madinah terdapat 4 bidang. Ya, bidang pertama bidang dakwah, kedua bidang sosial kemasyarakatan, ketiga bidang ekonomi, dan keempat bidang pemerintahan. Baik, bidang dakwah yang pertama membangun Masjid Quba. Pada tanggal 8 Rabiul Awal Rasulullah SAW tiba di Quba, disambut luar biasa oleh kaum muslimin yang ada di sana. Di Quba, Rasulullah SAW membangun masjid yang sekarang dikenal dengan nama Masjid Quba. Ketika Rasulullah SAW menetap di Madinah, setiap hari Sabtu, beliau mengunjungi Masjid Quba untuk sholat berjamaah dan menyampaikan dakwah Islam. Berikutnya, bidang dakwah yang kedua, membangun Masjid Nabawi. Masjid kedua yang dibangun Rasulullah SAW yaitu Masjid Nabawi. Masjid yang dibangun secara gotong royong antara kaum Muhajirin dan Ansor pada bulan Rabiul Awal tahun kedua Hijriah. Masjid Nabawi selain digunakan untuk pembinaan umat Islam juga berfungsi sebagai tempat belajar maupun musyawarah. Bidang dakwah yang ketiga membangun toleransi beragama. Di Madinah terdapat 2 golongan, yaitu golongan Yahudi. Golongan Yahudi terdiri dari Bani Quraizah, Bani Qainuqa, dan Bani Nadir. Kemudian golongan orang suku Arab, Aus dan Khazraj, ya, suku Arab, orang suku Arab. Untuk menjaga keamanan dan ketentraman, Rasulullah SAW membuat perjanjian dengan kaum Yahudi. Ya, dengan kaum Yahudi tadi, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Bani Nadir tadi. Kemudian setiap golongan memiliki hak untuk memeluk dan menjalankan agama masing-masing. Jadi golongan Yahudi dan golongan orang suku Arab memiliki hak untuk memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing. Oke, berikutnya bidang sosial kemasyarakatan. Di bidang sosial kemasyarakatan yang pertama, 1. Mendamaikan suku Aus dan Khazraj. Di kota Madinah terdapat golongan orang suku Arab, diantaranya suku Aus dan suku Khazraj, yang saling berselisih. Pada tahun ke-10 kenabian, suku Khazraj menjalankan ibadah haji. Di sana mereka disambut Rasulullah SAW di Aqobah. Kemudian mengadakan pertemuan dan dibuatlah perjanjian Aqobah, atau disebut perjanjian wanita, karena dalam perjanjian tersebut ada seorang wanita yang bernama Afra binti Abid ibnu Tha'labah. Berikutnya bidang sosial kemasyarakatan yang kedua, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin itu penduduk Mekah yang hijrah ke Madinah. Itu kaum Muhajirin, penduduk Mekah yang hijrah ke Madinah. Dipersaudarakan dengan kaum Ansor. Kaum Ansor yaitu penduduk asli Madinah. Melalui persaudaraan tersebut tidak ada lagi perbedaan nasab,
warna kulit, dan lain sebagainya. Rasulullah SAW memberikan contoh dengan menjadikan Ali bin Abi Thalib saudaranya. Berikutnya, bidang sosial kemasyarakatan yang ketiga, membentuk Undang-Undang Madinah atau sering disebut Piagam Madinah. Rasulullah SAW mempersatukan golongan Yahudi. Ya, golongan Yahudi ada 3 bani ya, Bani Quraiza, Bani Qainuqa, dan Bani Nadir. Dengan membuat perjanjian yang disebut dengan Piagam Madinah. Namun perjanjian dan Piagam Madinah tersebut tidak berlaku lama. Karena pada kenyataannya orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi terdiri dari Bani Quraiza, Bani Qainuqa, dan Bani Nadir itu mengingkari kesepakatan dan bahkan mereka dengan terang-terangan mengingkari perjanjian tersebut, yaitu perjanjian atau Piagam Madinah tersebut ya. Berikutnya bidang ekonomi. Rasulullah SAW menganjurkan untuk menekuni perdagangan dan mengharamkan riba. Untuk menjaga kemakmuran masyarakat Madinah, Rasulullah SAW mengatur sumber ekonomi. Sumber ekonomi yang diatur Rasulullah SAW yaitu Rasulullah SAW mewajibkan zakat bagi setiap muslim dengan memberikan kepada fakir miskin, sehingga kaum muslimin saling tolong menolong. Kemudian wajib membayar jizyah atau pajak bagi non-muslim. Kemudian ghanimah, harta rampasan perang. Dan yang terakhir membayar pajak atas kepemilikan tanah atau disebut hojrat. Baik, yang terakhir bidang pemerintahan. Bidang pemerintahan Nabi Muhammad SAW selain sebagai Nabi dan Rasul, juga sebagai khalifah. Beliau juga mengangkat para pejabat untuk membantunya. Seperti dibentuk muawin atau wazir, yaitu sebagai wakil Rasulullah SAW, yaitu siapa? Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Yang kedua, wali dan amil, yaitu sebagai pengawas wilayah tertentu. Siapa? Wali di Yaman, Bazan bin Sasan, amil di Madinah, Abu Dujannah. Yang ketiga, hakim atau qadhi, sebagai pemutus perkara masyarakat muslim maupun non-muslim, yaitu siapa? Abdullah bin Naufal. Yang terakhir sebagai pejabat administrasi negara, yaitu siapa? Ali bin Abi Thalib. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada bab 2 ini perkembangan dakwah Islam di Madinah selesai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.